Sementara itu, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Bener Meriah menghimbau partai politik yang ada di kabupaten tersebut untuk menertibkan alat peraga kampanye yang telah dipasang di tempat umum, terutama di perkotaan yang mulai dipenuhi oleh umbul-umbul partai politik. Meskipun belum memasuki tahapan masa kampanye, seputaran Kota Redelung Kabupaten Bener Meriah mulai dipenuhi umbul-umbul partai politik, baik baliho calon, bendera partai, dan spanduk para calon legislatif di sepanjang Jalan Protokol Bener Meriah. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bener Meriah telah mengirimkan surat kepada partai politik peserta pemilu di Bener Meriah sebagai himbauan untuk tidak memasang alat peraga kampanye atau menyerupai alat peraga kampanye sebelum tahapan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, serta melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum. Ketua Bawaslu Bener Meriah, Yus Rizal Faini, menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya hanya menghimbau karena belum memasuki tahapan kampanye dan para peserta pemilu untuk menahan diri dulu sampai tahapan kampanye dimulai usai penetapan daftar calon tetap oleh KPU. Kalau untuk sementara ini kita sudah menghimbau kepada seluruh partai politik untuk menertibkan alat peraganya, karena ini belum masanya menaikkan alat peraga. Nanti jadwalnya akan ditetapkan oleh KIP. Kapan mulai tahapan kampanye baru bisa dinaikkan alat peraga. Kita sudah menghimbau kepada seluruh partai politik untuk menertibkan. Nah, kalau untuk saat ini belum bisa menindak hal tersebut, tapi ini semua ada kewenangan di pemerintah daerah. Kalau memang pemerintah daerah menganggap dengan maraknya alat peraga ini mengganggu ketertiban atau keindahan kota Bener Meriah, ya pemerintah daerah punya kewenangan bisa menertibkan melalui Satpol PP. Dari Bener Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.